Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikoma Emis Priani. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cinta Shantika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilus Ningsih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Nurahma. Nah, itulah tadi anggota dari kelompok 4. Kelompok kami akan menjelaskan tentang teori pembelajaran sosiokultural. Apa sih teori pembelajaran sosiokultural itu? Bagaimana penerapannya yang efektif dalam pembelajaran matematika? Siapa pencetusnya? Serta apa kekurangan dalam penerapannya di dalam pembelajaran matematika? Akan kami bahas di video ini. Simak sampai selesai ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sosiokultural. Nah, sosiokultural itu berasal dari dua kata, yaitu sosio dan kultural. Sosio berarti hubungan dengan masyarakat dan kultural berarti hubungan dengan kebudayaan. Jadi, sosiokultural adalah berkenaan dengan segi sosial dan budaya. Teori belajar sosiokultural atau juga dikenal sebagai teori belajar konstruktivistik merupakan teori belajar yang titik tekan utamanya adalah pada bagaimana seseorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal dan mediasi, di mana anak dalam perkembangannya membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Teori ini juga disebut sebagai teori konstruksi sosial, yang menekankan bahwa intelijensi manusia berasal dari masyarakat, lingkungan, dan kebudayaan. Teori ini juga menegaskan bahwa perolehan kognitif individu terjadi pertama kali melalui interpersonal, yaitu interaksi dengan lingkungan sosial, dan intrapersonal, yaitu internalisasi yang terjadi dalam diri sendiri. Nah, apa karakteristik teori sosiokultural atau hal-hal yang membedakan teori ini dengan teori yang lain dalam penerapan dalam pembelajaran? Berdasarkan pengertian teori sosiokultural, kita bisa lihat bahwa karakteristik dari teori ini yaitu teori ini lebih menekankan karakter bahwa siswa dapat membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi antar siswa dengan lingkungan sekitarnya atau interaksi siswa dengan sesama siswa maupun guru yang lebih paham dengan suatu materi yang ingin siswa tersebut kuasai. Karakteristik inilah yang membedakan teori ini dengan teori pembelajaran yang lain. Akan menjelaskan siapa pencetus dari teori sosiokultural. Pencetus dari teori sosiokultural adalah seorang tokoh yang berasal dari Rusia yang bernama Lev Vygotsky. Dia seorang ahli di bidang sastra, filsafat, dan psikologi menurut Sabani tahun 2010. Vygotsky berpendapat bahwa manusia berbeda dengan hewan, di mana hewan hanya bereaksi pada lingkungannya saja, sedangkan manusia bisa merubah lingkungannya dengan kapasitas yang dimiliki dan juga sesuai kebutuhannya, menurut Suci tahun 2018. Hal ini merupakan awal dari terbentuknya konstruktivisme sosial, yang berarti terbentuknya kognitif anak melalui interaksi sosial. Tingkat perkembangan anak menurut Vygotsky itu berbeda-beda. Tingkat perkembangannya dibedakan menjadi dua, yaitu tingkat perkembangan potensial dan tingkat perkembangan aktual, menurut Suardipa tahun 2020. Tingkat potensial dapat dicapai siswa dengan bantuan orang yang lebih berkompeten atau orang yang lebih dewasa, sedangkan tingkat perkembangan aktual dapat dicapai siswa dengan cara siswa mandiri dalam menggunakan kemampuan kognitifnya secara fungsional. Dengan dasar tersebut, Vygotsky menganjurkan seorang guru agar bisa memiliki pengetahuan diskusi dengan siswa, atau siswa berkolaborasi dengan teman sebaya
tentang tanya jawab mengenai suatu materi. Selanjutnya, penerapan teori sosiokultural dalam pembelajaran matematika. Implikasi teori Vygotsky menurut Putra et al. Pada tahun 2018 dalam pembelajaran matematika dibagi menjadi dua, yaitu penyusunan pembelajaran kerjasama cooperative learning antara kelompok-kelompok siswa yang memiliki tingkatan kemampuan yang berbeda-beda. Zona perkembangan proksimal dalam geometri dapat ditingkatkan dengan cara pemberian pengajaran pribadi oleh teman yang lebih berkompeten. Pembelajaran seperti ini membuat siswa lebih mudah dalam menemukan dan memahami konsep yang sulit seperti konsep luas permukaan, volume, dan panjang kerangka dari satu bangun ruang. Karena mereka melakukan tutor dengan teman sebaya dan juga membahas soal yang sama, sehingga mereka dapat belajar mengenai cara berpikir yang lebih tepat. Nah, yang kedua, pendekatan pembelajaran dengan menekankan scaffolding akan mengambil banyak tanggung jawab untuk pembelajaran siswa itu sendiri. Misalkan, seorang guru memimpin beberapa kelompok siswa untuk mengajukan pertanyaan tentang bangun ruang sisi datar secara bertahap dan kemudian mengalihkan tanggung jawab diskusi tersebut kepada siswa dalam kelompok masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah teori sosiokultural itu sangat penting diterapkan dalam pembelajaran dan apa yang terjadi apabila teori tersebut tidak diterapkan di pembelajaran? Menurut saya, teori ini sangat penting, karena teori ini lebih menekankan pada interaksi sosial. Jika tidak ada interaksi, maka guru tidak akan bisa memberikan materi secara aktif, dan siswa tidak akan dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya secara efektif. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana guru memfasilitasi pembelajaran sosiokultural di dalam kelas? Nah, jadi cara guru untuk memfasilitasi siswa jika menerapkan teori ini adalah yang pertama itu adalah penyampaian materi. Jadi, guru menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Saat penyampaian materi, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan sesi tanya jawab. Jadi guru bisa menanggapi pendapat yang dikeluarkan oleh siswa. Yang kedua itu adalah penyediaan media. Penyediaan media ini memudahkan siswa untuk memahami materi dengan langsung praktek. Guru juga bisa memberikan kesempatan kepada siswa dengan cara berkelompok, agar siswa bisa berdiskusi dengan teman sebayanya untuk mengeluarkan pendapat. Yang ketiga adalah memberikan bantuan jika siswa mengalami kesulitan. Jadi, guru memberikan arahan kepada siswa agar siswa bisa mendapatkan pengetahuan dari interaksi antara siswa dan guru tadi. Begitu. Iya. Nah, apa ya contoh penerapan teori sosiokultural dalam pembelajaran matematika? Nah, salah satu contoh penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika yaitu materi geometri. Yang pertama, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Di setiap kelompok terdapat siswa yang lebih paham tentang materi geometri di antara siswa yang lainnya. Yang kedua, guru memberikan suatu masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Soal yang pertama diketahui ukuran sisi kubus, soal yang kedua disajikan soal yang membandingkan ukuran kedua kubus untuk menemukan volume kubus yang kedua. Nah, yang ketiga, siswa diberikan waktu untuk mengerjakan soal yang diberikan dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Yang keempat, guru tetap membimbing jalannya diskusi dengan cara berkeliling dan menanyakan kesulitan setiap kelompok. Nah, yang kelima, setelah berdiskusi, siswa dapat menuliskan jawabannya di kertasnya masing-masing. Yang keenam, perwakilan dari setiap kelompok dapat mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, yang terakhir, guru dapat memberikan evaluasi di akhir sesi presentasi. Nah, dengan adanya teori Vygotsky dalam materi geometri akan memudahkan siswa untuk memahami materi geometri yang dianggap sulit. Dan juga, selain itu, hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan perkembangan kognitif pada diri siswa. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, apakah ada hambatan yang terjadi pada saat penerapan teori sosiokultural ini? Dan bagaimana menanggulangi dari hambatan tersebut? Nah, yang menjadi hambatan dari penerapan teori ini di dalam pembelajaran adalah teori ini hanya fokus pada perilaku yang mudah diamati. Sedangkan untuk perilaku yang suka diamati itu dia kurang fokus, sehingga untuk menanggulangi masalah ini kita bisa menggunakan teori Piaget, di mana teori Piaget ini berfokus pada perilaku-perilaku yang suka diamati itu dan perkembangan perilaku tersebut.
Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik memaksimalkan teori sosial kultural ini dalam proses pembelajaran? Nah, cara memaksimalkannya ini kita lihat dulu pengertian dari teori sosiokultural itu sendiri. Teori sosiokultural ini dia lebih menekankan pada interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Lingkungannya itu bisa antar siswa tersebut dengan guru maupun dengan sesama siswa. Nah, guru bisa memaksimalkan menggunakan interaksi tersebut yaitu dengan cara pertama, guru harus memberikan materi dulu terhadap siswa tersebut, misalkan materi geometri. Kemudian guru memberikan soal sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa, di mana tingkatan kemampuannya ini akan dipersulit lagi sesuai dengan pemahamannya siswa. Kemudian guru juga bisa melaksanakan diskusi kelompok di dalam kelas. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teori sosial kultural dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.